Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita malam hari ini untuk menguak tabir kematian Brigadir Yosua Huta Barat di Duren 3, Jakarta Selatan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam. Kita akan lanjut ke Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Mas Sugeng, bagaimana nanti jika hasil dari penyidikan Komnas HAM berbeda dengan apa yang dihasilkan dari pemeriksaan di Polri? Apa yang akan masyarakat bisa dapatkan dari kondisi tersebut? Kita ini berandai-andai ya. Ya. Kalau hasil, saya belum tahu nih, Komnas HAM apakah sudah menetapkan melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM ya. Mesti ditanyakan kepada Pak Tovan ya, apakah ini akan dibuka proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM. Kalau Komnas HAM melakukan penyelidikan, kemudian mempunyai kesimpulan yang dibuat secara independen, kan nanti perkaranya ini akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung, ya, kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti, seperti itu, ya. Bagaimana berbedanya kan kita belum tahu, ya. Kalau Komnas HAM menemukan dugaan matinya Brigjen ini sebagai dugaan pelanggaran HAM, kemudian kan akan dicari siapa yang pihak yang bertanggung jawab, ya. Itu bisa ditanyakan kepada Pak Tovan itu. Tetapi yang pasti ketika itu berbeda, kita sudah mendengar di masyarakat ya bahwa masyarakat itu cenderung tidak percaya pada dugaan pelecehan, pengancaman, kemudian ada dia menembak Brigjen Y, nyerang lebih dulu Baradae, kemudian ditembak mati, itu kan masyarakat cenderung tidak percaya. Ini kembali kepada ketidakpercayaan pada institusi, dan Pak Presiden, ya Pak Presiden harus bersikap kalau dalam hal seperti ini. Bagaimana ini bisa menjadi penilaian terhadap Kapolri? Oleh karena itu harus berhati-hati nih. Kepolisian harus menjawab pemenuhan rasa keadilan masyarakat, dijawab melalui kerja tim khusus ini, begitu Mas. Baik, saya ke Mas Tovan. Mas Tovan, tadi ada pertanyaan apakah Komnas HAM nantinya akan juga menyatakan ada pelanggaran HAM atau tidak dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat? Silakan dijawab. Yang pasti sampai hari ini kami masih menggunakan Undang-Undang 39 tahun 1999 ya. Belum menggunakan Undang-Undang 26 tahun 2000 berkait dengan pelanggaran HAM yang berat. Jadi masih Undang-Undang 39. Dalam Undang-Undang 39 itu juga disampaikan bahwa kesimpulan rekomendasi hasil pemantauan Komnas HAM itu bisa diberikan kepada beberapa pihak, diantaranya Presiden. Karena kami memang sejak awal juga dikontak oleh Istana Presiden melalui Pak Menko Polhukam, melalui Pak Mensesnek, ya nanti hasilnya pasti akan kami sampaikan kepada Presiden. Dulu kan pernah ada peristiwa misalnya KM50 itu langsung kami sampaikan pada Presiden, presentasi. Ada peristiwa Pendeta Yeremia, karena kesibukan Bapak Presiden waktu itu presentasi kita kepada Bapak Menko Polhukam. Pemerintah pada saat yang sama sebenarnya juga membentuk TPF. Tapi kemudian yang dipakai oleh Mabes TNI waktu itu, karena ini di ranah TNI, itu hasil penyelidikan Komnas HAM. Sekarang sudah disidangkan. Kurang lebih begitu ya. Tapi di samping itu juga laporan kepada DPR RI sesuai dengan Undang-Undang 39. Ya, kepada Polri pasti kami akan sampaikan juga karena mereka terkait dengan kepentingan terhadap peristiwa ini. Pasti, dan kepada publik secara luas. Biasanya Komnas akan konferensi pers terbuka, kadang-kadang bahkan bisa sampai 2 jam, 3 jam presentasi dalam konferensi pers itu karena menyangkut detailnya data-data satu peristiwa itu. Artinya Undang-Undang 26 tahun 2000 tadi hanya opsional, tidak mutlak harus digunakan nantinya, seperti itu Pak Tovan? Iya, dia tahu ini kan masih ada dugaan tindakan tembak-menembakan itu kan awalnya kan, karena itu kita pakai dulu Undang-Undang 39. Kalau nanti dalam perkembangannya kita menemukan ada dugaan pelanggaran HAM yang berat, baru kita menggunakan Undang-Undang 26. Tetapi sementara ini Undang-Undang 39 tahun 1999 yang tadi dalam salah satu pasalnya dikatakan bahwa hasil pemantauan penyelidikan itu hasilnya selain kepada publik, secara resmi bisa diberikan kepada Presiden. Pada Presiden itu bagaimana caranya? Bisa langsung, bisa juga melalui Menteri. tempoh hari ada kasus kami sampaikan melalui Menko Polhukam misalnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga kepada penyidik tentu saja.
M50 kan kami serahkan juga pada penyidik bahwa ini laporan Komnas HAM, ada 4 rekomendasinya gitu. Yang kemudian Kapolri waktu itu Pak Listio Sigit di rapat dengan pendapat dengan DPR RI mengatakan akan melaksanakan keempat rekomendasi Komnas HAM itu. Jadi begitu Mas Wahyu prosedur yang digunakan kalau menggunakan Undang-Undang 39 ya. Nanti kesimpulannya apa ya kita belum bisa ya. Tapi yang jelas sekarang ini tahap demi tahap kita akan lakukan secara independen dan komitmen yang sejak awal dikatakan oleh Mabes Polri melalui pimpinannya bahwa apapun yang akan diminta oleh Komnas HAM, akses Komnas HAM itu 100% dijamin. Baik, saya dengan Aryo, Pak Tovan, kita akan menuju Bang Nelson dulu. Bang Nelson, kalau dari amatan keluarga korban, apakah memang terjadi pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir Yosua ini? Sorry, diulangi. Apakah dari amatan keluarga korban, apakah terjadi adanya pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat? Ya, kalau kita lihat secara seksama, masing-masing pihak ini, lembaga, punya tupoksi masing-masing ya. Tugas pokok fungsi. Sedari awal kita sudah menginformasikan bahwa kejadian ini termasuk dari hasil-hasil yang kita peroleh melalui telepon, WA, kepada keluarga. Kita sudah nyatakan, ini antara Magelang dan Jakarta terjadinya penganiayaan seperti kita sebut, atau yang direncanakan, dan kalau ini lari kepada Undang-Undang 39 tahun 99, sebagaimana Pak Damani katakan, tentunya tuntasnya ini ketika ini fulfill, berakhir, kita pertemukan informasi tidak hanya sepihak. Dari kita punya, dari penyidik punya, dari hasil observasi Komnas HAM. Inilah jangan sampai intervensi terlalu banyak lembaga. Pagi ini sampai siang tadi kita sudah membuat surat kembali ke 12 lembaga untuk minta perhatian. Di samping penyelesaian maupun untuk kegiatan otopsi sampai hari Rabu. Dan harapan keluarga seperti Mas Aryo katakan, di sana jelas. Kembali kami berulang-ulang, keluarga tentu mengharapkan ini. Kalau minta bukti bahwa ini pelanggaran HAM, kita punya indikator untuk itu. Ada hal teknis di dalam Undang-Undang 3999 tadi. Maupun nanti tentunya alat bukti di KUHP yang jelas-jelas ada unsur-unsur, ada alat bukti dan alat-alat dokumen-dokumen pendukung lainnya. Baik. Demikian. Untuk Rabu lusa pada saat otopsi ulang dari pihak keluarga siapa yang rencananya akan hadir? Karena lokasi juga tidak jauh dari rumah keluarga, kemungkinan keluarga akan hadir. Memang kita harapkan keluarga masih stres, masih trauma. Mana-mana nanti yang bisa, perwakilan, ayahanda, ibunda, klien kita, dan tentunya kami akan berusaha lengkap kuasa hukum hadir di tempat. Apakah sudah diputuskan di Rumah Sakit Umum seperti tadi? Karena dari informasi kawan-kawan kuasa hukum yang ada di sana, ya tentunya bagi kita yang 2-3 jam ke lokasi, ke kuburan beliau cukup jauh sekali. Tetapi titik terang yang diharapkan Prime Time MNC News ini akan terrealisasi pada waktunya nanti di hari Rabu. Baik, terima kasih Bang Nelson Simajuntak, Pak Ahmad Taufan Damanik, terima kasih, dan Mas Sugeng Teguh Santosa dari IPW juga terima kasih. Kita semuanya berharap tentu ada titik terang dari kematian Brigadir Yosua supaya semuanya selesai, tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Dan pemirsa, demikian sudah MNC News Prime pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aryo Ardi, sampai jumpa dan selamat malam.